Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Terutama yang saat ini memang sudah panik-paniknya ya, bukan sedikit lagi gitu loh. Jadi makin kesini saya perhatikan itu makin banyak orang-orang yang terjebak di pinjol. Saya nggak tahu lagi nih apa sih penyebabnya selain dari kebutuhan mendesak. Pasti semuanya juga kalau ditanya itu adalah kebutuhan mendesak, kebutuhan mendadak gitu ya. Tapi saya juga heran makin kesini itu makin rame, makin banyak. Berarti promosi pinjol berhasil dong untuk mengajak Anda untuk meminjam di aplikasi mereka gitu loh. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah ketika sudah berlangsungnya pinjam meminjam, malah terjadi permasalahan. Permasalahannya adalah ketidakmampuan dari si debiturnya dalam membayar gitu loh. Ya, aturannya ini kan sebelum kita melangkah ke situ, kalau saya mungkin lebih akan mempertimbangkan segi bunga, dari legalitas pinjamannya, bagaimana nanti resiko-resikonya gitu loh. Tapi saya perhatikan di sini teman-teman semuanya justru tidak memikirkan hal itu gitu loh. Justru dia ingin uang instan yang buru-buru aja gitu loh, tanpa ada memikirkan resiko apa, persetan dengan resiko nanti aja. Dan akhirnya memang benar, akhirnya mentok ya, semuanya mentok dengan ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka. Habis itu meng-email kepada saya dengan berbagai macam versi gitu loh. Salah satunya ada yang bilang gini, "Bang, kredivo ilegal ya bang?" Gitu. Nggak ada di daftar 102 OJK gitu ya. Dia tanyain sama saya seperti, "Anda kenapa?" Saya bilang kayak gitu. "Anda kenapa?" "Saya baru telat bayar bang." Baru telatnya sekitar 20 harian gitu loh, belum sampai sebulan gitu loh ya. Dan kapan tuh bang debt collector mau datang ke rumah? Ya dari kredivonya gitu loh ya. Dan itu cuman kredivo aja yang dia tanya gitu loh, dan banyak lagi dia meminjam di aplikasi lainnya. Katanya sih halnya juga sama, persinya juga sama gitu loh, gali lubang tutup lubang. Dan saya mau jelaskan buat Anda semuanya, kemarin saya sempat membuat video tentang aku laku, dan pertanyaannya juga nyaris hampir sama. Dia bertanya, "Aku laku ilegal ya bang? Sudah nggak berizin ya bang?" Dan saya sudah jelaskan sama Anda. Dan sekarang giliran kredivo ya. Jangan-jangan besoknya ada Osopi ya, yang pay later gitu loh ya. Dan yang jelas kita bahas kredivo dulu. Apakah kredivo ini berizin atau tidak gitu ya, dan kapan debt collectornya mau datang ke rumah sesuai dengan aturan OJK ya, atau dari aturan perusahaan. Tapi ini nggak bisa berpatok dalam hal-hal kunjungan nanti gitu loh. Dan saya mau jelaskan di sini, teman-teman boleh mencerna di situ. Yang bagusnya Anda boleh ambil, yang buruknya Anda tinggalkan aja ya. Dan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp saya boleh bergabung dulu. Silahkan, daripada Anda panik-panik sendiri, Anda tinggalnya dulu waktu masih di 2020-an atau per 2021-an. Mereka masih terdaftar, dan keputusannya itu keluar di 2021 kalau saya nggak salah baca. 2021 mereka menjadi berizin. Kalau yang terdaftar, Anda mungkin juga bingung ya, apa sih bang bedanya antara pinjol terdaftar dengan pinjol berizin? Kalau untuk pinjol terdaftar, dia mungkin boleh kita bilangin ibarat orang masuk kerja belum langsung diterima menjadi karyawan, tapi dia harus melalui tahap training dulu. Jadi dia di training dulu selama 1 tahun, dan dia memang diberikan fasilitas oleh OJK. Semua fasilitas dari pinjol-pinjol legal juga diberikan oleh OJK selama 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu nanti OJK akan menilai itu bagaimana dari mekanisme atau grafik-grafik dari perusahaan ini layak atau tidaknya diberi izin ya. Tapi kalau yang untuk berizin, dia sudah bebas menggunakan semua fasilitas atau aturan-aturan yang dibentuk oleh OJK ya, itu selamanya tanpa ada batas waktu lagi. Tapi kalau yang untuk terdaftar, dia akan diuji coba dulu selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun dia harus memperpanjang kalau dia belum keluar untuk izin dari OJK-nya. Dan untuk teman-teman semuanya ya, ini kan terkadang saya juga bingung nih ya, setiap hari bertanya, "Bang, ini legal apa ilegal? Ini legal apa ilegal?" Banyak pinjol-pinjol itu, pinjol yang besar-besar itu tidak ada di dalam urutan 102 pinjol legal ya.
Karena pinjol legal itu dikiblatkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, memang itu di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, karena Otoritas Jasa Keuangan yang membentuk dari API ini untuk mengatur semua P2P lending. Ya, tapi kalau kelasnya sudah finance, sudah besar, ya itu lebih izinnya itu langsung ke Otoritas Jasa Keuangan dan dia di bawah naungan OJK langsung. Ya teman-teman semuanya ya, daripada kebingungan terus nih apakah Kredivo ini berizin atau tidak gitu loh. Kredivo itu berizin dan dia adalah sebuah platform fintech yang cukup besar di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau untuk anak perusahaan mereka ada bernama Credivest, ya yang menjalankan segi P2P lending gitu loh. Itu yang membagi-bagikan dana kepada Anda. Kredivonya sendiri juga menggunakan hal yang sama gitu. Dia juga ada meminjamkan dana tunai, tapi lebih besarnya dinaungi oleh Kredivo ini adalah segi pembiayaan untuk belanja gitu loh, lebih ke limit belanja sebenarnya. Ya, jadi dia itu hampir sama dengan SpayLater gitu loh. Jadi hampir sama kayak home credit gitu. Jadi hampir setara gitu loh. Kalau untuk Credivest-nya itu memang dia memang berpatoknya ke dalam pinjam meminjam atau P2P lending, itu yang membagikan uang dana tunai kepada Anda secara langsung, dan itu sudah resmi dan sudah legal di Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi jangan diponis-ponis lagi nanti dibilangin inilah ilegal, nggak jumpa di daftar ini, nggak jumpa di daftar ini. Kalau misalnya mereka tidak jumpa di dalam daftar itu, coba scroll lagi di Google lainnya dengan kata pencarian yang berbeda, atau tanya langsung ke Otoritas Jasa Keuangan bagaimana dengan perusahaan yang satu ini ya, biar lebih jelas. Oke. Habis itu kapan mereka untuk datang ke rumah debt collectornya? Ini pertanyaan ini tidak pernah terputus ini dari orang yang baru-baru gagal bayar ya. Saya juga nggak tahu ya rasa takut apa yang terbendung dalam pemikiran mereka. Yang jelas saat ini permasalahan mereka itu cuma satu, duitnya belum ada. Tapi entah kenapa pemikiran dia selalu memicu ke dalam kapan debt collector akan datang ya. Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, ini sesuai dengan aturan yang berlaku ya, sesingkat pengalaman saya ya, aturan yang berlaku itu debt collector itu akan menagih atau mengunjungi Anda setelah 60 hari. Ya, tapi ini nggak bisa menjadi patokan. Ya, karena saya sangat sensitif dalam menjawab pertanyaan yang seperti ini. Saya takut orang-orang nantinya ketika saya jawab, ketika saya jelaskan dia malah baper. Malah ketakutan yang berlebihan. Ini cuman sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan yang berlaku itu, pinjol itu menggunakan pihak ketiga itu setelah telatnya di atas 60 hari. Ya, di bawah 60 hari itu tidak ada kunjungan. Harusnya dalam aturan itu. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Ya, praktek itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan sebelum 60 hari pun banyak yang menagih langsung ke rumah. Ada yang menggunakan pihak ketiga langsung dengan versi-versi yang menakutkan diri kita sendiri. Ya, dengan argumentasi mengancam, menekan, memaksa, pokoknya berbagai macam versi lah. Tapi jawaban saya tadi ini jangan menjadi patokan bagi Anda. Nanti misalnya Anda sudah telat, misalnya nih, saya sudah telat bang 50 hari misalnya gitu. Saya sudah telat 50 hari, berarti 10 hari lagi mereka akan datang bang. Karena jawaban ini sensitif banget. Biasanya saya nggak mau nih menjawab seperti ini. Ini karena saya sudah banyak banget, saya yakin ini orang-orang yang baru telat bayar gitu loh. Karena pastinya itu kapan debt collector itu akan datang, itu hanya perusahaan lah yang tahu. Tapi kalau berdasarkan garis besar dari sebuah aturan itu setelah telat 60 hari. Harusnya gitu loh. Dan mereka itu cuma dibolehkan menagih itu dari 60 hari sampai 90 hari. Ya, lewat dari itu mereka tidak boleh menagih lagi sesuai dengan aturannya. Tapi praktek di lapangan tidak ada yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Justru terkadang ada yang dilebihkan, ada yang menagih terus-menerus, bahkan 1 hari baru jatuh tempo sudah ditagih. Esok hari mau jatuh tempo juga hari ini sudah ditagih. Dan berbagai macam versi yang sudah dilontarkan. Ya, cuman PR-nya hari ini teman-teman semuanya, kalau memang Anda tidak ada uang, belum mampu bayar, jangan terlalu memfokuskan diri, memikirkan kapan debt collector datang ke rumah. Alangkah bagusnya kita memfokuskan diri, kayak mana uang yang kita tidak ada ini menjadi ada. Ya, kan kita saat ini permasalahan kita cuma satu. Uang kita belum ada untuk bayar. Kayak mana uang yang belum ada ini menjadi ada. Itu aja PR kita. Kayak mana kita bisa
berusaha dengan fokus, dengan tenang, tanpa membebani pikiran kita dengan kedatangan debt collector ke rumah. Ya, karena itu kedatangan debt collector ke rumah ini sebetulnya bukan hal yang menakutkan, tapi diri kita lah yang melebih-lebihkan gitu loh. Ya, dia datang ke rumah mengunjungi kita hanya sebatas bertanya kenapa belum melakukan pembayaran. Kalau ada hari ini lakukanlah pembayaran, kalau belum ada kapan. Itu cuman tujuan mereka datang, mereka mengkonfirmasi. Terkadang praktek di lapangan ada yang bertindak anarkis, ada yang bercakap kasar, ada yang ucapan tidak mengenakan, kata-kata yang digunakan kurang pas. Kenapa? Cara kita menanggapi terlalu merendahkan diri kita sendiri. Ya, makanya ketika kita menghadapi yang namanya debt collector yang datang ke rumah, tolong dibangun mental yang maksimal dari diri kita supaya kita tidak direndahkan di istana kita sendiri. Ya, ini kan kebanyakan udah takut duluan, udah down duluan gitu loh. Sama kayak gini, Anda bawa motor, ya, bawa motor. Saya perhatikan ini ya. Ada polisi yang razia di depan mereka, gitu loh. Ya. Jadi habis itu di stop. Memang ada satu kesalahan secara kasat mata, contoh kaca spion nggak ada. Tapi dia sudah gemetaran duluan gini, gemetar duluan. Ya polisinya nanya aja gitu loh. Belum tentu juga kaca spion ini akan dipermasalahkan. Ya, memang kesalahan secara kasat mata itu ada. Tapi karena kita sudah gemetaran dan akhirnya banyak lagi persoalan yang akan muncul di balik itu. Ya, coba kita tenang dulu, hadapi dengan tenang dan jelaskan apa yang sedang terjadi. Dan kita dari mana mau kemana. Misalnya gitu. Kalau misalnya kita menghadapi debt collector, kenapa dan ada apa? Kita jelaskan itu. Jangan merendahkan diri kita sendiri atau menakut-nakuti diri kita sendiri. Kita sudah tremor duluan, akhirnya pemikiran yang harusnya kita ucapkan tidak keluar suara itu gitu loh. Ya, ini kenapa ini? Karena permasalahan pemikiran tadi terlalu berlebihan. Ya, ini dari teman-teman ini. Karena saya perhatikan dari awal saya YouTube sampai sekarang pertanyaan kapan debt collector akan datang ke rumah ini tidak pernah hilang. Ya, ini tidak pernah hilang. Berarti ini adalah manusiawi. Rasa takut yang manusiawi. Tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu serba dibesar-besarkan sehingga mengganggu fokus kita, ini kurang ajar kalau kayak gitu. Sementara kita butuh hidup ini terus berjalan dan setiap perjalanan dari hidup kita membutuhkan biaya. Kalau kita hanya tertumpu di satu pemikiran, kapan DC datang ke rumah, kapan kita mau berusaha? Kapan kita mau memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya, dari teman-teman silahkan berpikir dan silahkan digunakan logikanya lebih maksimal lagi. Berpikirlah untuk maju ke depannya, bukan permasalahan hari ini. Ya, nanti kalau Anda sudah bisa fokus untuk ke depannya, kumpulkanlah sedikit-sedikit uang Anda, selesaikanlah itu kalau Anda masih mampu.